Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Pengelolaan kegiatan administrasi keuangan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan finansial dan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian aktivitas keuangan yang memastikan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Analisis pengelolaan kegiatan administrasi keuangan meliputi beberapa tahapan seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan penilaian. Berikut adalah beberapa contoh analisis pengelolaan administrasi keuangan. 1. Perencanaan. Merencanakan kegiatan administrasi keuangan yang efektif dan efisien seperti mengidentifikasi kebutuhan keuangan, menentukan prioritas, dan membuat strategi pengelolaan keuangan. 2. Penganggaran. Menganggarkan biaya yang diperlukan untuk kegiatan administrasi keuangan seperti membuat anggaran dan menentukan sumber daya yang tersedia. 3. Pelaksanaan. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan yang telah direncanakan seperti mengelola keuangan, mengelola aset, dan mengelola kredit. 4. Penatausahaan. Mengelola keuangan yang telah dilaksanakan seperti membuat laporan keuangan, mengelola akuntansi, dan mengelola keuangan yang tersedia. 5. Penilaian. Menilai kinerja keuangan yang telah dilaksanakan seperti membuat evaluasi, menentukan indikator kinerja, dan mengidentifikasi keuangan. Dengan demikian, analisis pengelolaan kegiatan administrasi keuangan sangat penting untuk memastikan keuangan yang efektif dan efisien dalam suatu organisasi. Penyusunan portofolio kegiatan keuangan. Penyusunan portofolio kegiatan keuangan merupakan proses yang kompleks dan strategi yang melibatkan pemilihan dan pengelolaan berbagai jenis investasi dan aktivitas keuangan untuk mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan oleh individu, perusahaan, atau organisasi. Langkah-langkah dalam penyusunan portofolio. 1. Penetapan tujuan keuangan. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan keuangan yang jelas dan terukur, seperti pertumbuhan modal, pendapatan pasif, atau pengurangan risiko. 2. Identifikasi toleransi risiko. Penting untuk memahami toleransi risiko adalah baik secara individu maupun sebagai perusahaan, karena ini akan mempengaruhi jenis investasi yang Anda pilih. 3. Penelitian dan analisis. Melakukan penelitian menyeluruh tentang berbagai pilihan investasi yang tersesat termasuk saham, obligasi, dana, properti, dan lainnya. Analisis fundamental dan teknikal dapat digunakan untuk mengevaluasi kelayakan setiap investasi. 4. Diversifikasi. Mengelola risiko dengan membayar investasi Anda di berbagai kelas aset dan industri. Diversifikasi membantu mengurangi potensi kerugian dan satu investasi tertentu. 5. Pengelolaan portofolio. Aktif mengelola portofolio investasi Anda termasuk melakukan rebalancing secara teratur untuk mempertahankan proporsi aset yang diinginkan, serta memonitor kinerja investasi dan mengambil tindakan dengan diperlukan. Berikut adalah beberapa langkah tambahan untuk merencanakan isi dan susunan laporan. Yang pertama ada pendahuluan, jelaskan tujuan laporan, latar belakang masalah, dan struktur laporan secara singkat. Yang kedua, tinjauan pustaka. Tinjau literatur yang relevan dengan topik Anda, diskusikan temuan dan teori yang relevan dari penelitian sebelumnya. Yang ketiga, metodologi. Jelaskan metode yang digunakan dalam penelitian atau pengumpulan data Anda, termasuk detail tentang desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis yang akan dilakukan. Yang keempat, hasil. Sajikan data atau temuan yang Anda peroleh selama penelitian, gunakan tabel, grafik, atau diagram jika perlu untuk menggambarkan data dengan jelas. Yang kelima, analisis. Evaluasi dan interpretasikan hasil Anda.
Jelaskan implikasi temuan Anda dan hubungkannya dengan tujuan penelitian Anda. Yang keenam, ada diskusi. Diskusikan temuan Anda dalam konteks literatur yang relevan, pertimbangkan kekuatan dan kelemahan penelitian Anda dan saran untuk penelitian masa depan. Yang ketujuh, kesimpulan. Ringkas hasil penelitian Anda dan kemungkinan implikasinya. Tinjau kembali tujuan laporan dan saran untuk tindakan selanjutnya. Yang kedelapan, ada daftar pustaka. Sertakan semua referensi yang Anda gunakan dalam laporan, format sesuai dengan gaya penulisan yang diinginkan, misalnya APA atau MLA. Pastikan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan referensinya khusus dari organisasi atau lembaga yang akan menerima laporan Anda saat perencanaan dan penyusunannya. Tentu penyusunan laporan keuangan membutuhkan perhatian khusus untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat, relevan, dan mudah dipahami. Berikut adalah beberapa teknik yang dapat membantu Anda dalam penyusunan laporan keuangan. 1. Pemahaman tujuan laporan keuangan. Pastikan Anda memahami tujuan dari laporan keuangan tersebut. Apakah laporan tersebut untuk keperluan internal, eksternal, atau untuk tujuan perpajakan? Ini akan mempengaruhi isi dan format laporan. 2. Pemilihan metode akuntansi. Pilih metode akuntansi yang sesuai untuk jenis-jenis Anda. Misalnya, apakah Anda menggunakan metode pencatatan kas atau akrual? Pastikan untuk konsisten dalam penerapan metode tersebut. 3. Kerangka laporan keuangan standar. Ikuti kerangka laporan keuangan standar seperti yang ditetapkan oleh standar akuntansi yang berlaku di negara Anda. Biasanya, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba, rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 4. Penyusunan neraca. Susun neraca untuk mencatat aset, kewajiban, dan ekuititas perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Pastikan untuk menyajikan informasi dengan jelas dan urutan aset dan kewajiban sesuai dengan likuiditasnya. 5. Penyusunan laporan laba rugi. Sajikan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode waktu tertentu. Jelaskan pendapatan biaya laba kotor dan laba bersih dengan jelas. 6. Penyusunan laporan arus kas. Susun laporan arus kas untuk menyajikan aliran kas masuk dan keluar selama periode waktu tertentu. Ini membutuhkan kesehatan keuangan perusahaan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan. 7. Catatan atas laporan keuangan. Sertakan catatan atas laporan keuangan untuk memberikan detail, tambahan, atau penjelasan tentang item tertentu dalam laporan keuangan. 8. Penggunaan grafik dan tabel. Gunakan grafik dan tabel jika diperlukan untuk memvisualisasikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami. 9. Verifikasi dan review. Pastikan untuk memverifikasi dan meninjau laporan keuangan sebelum disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Periksa kesalahan, konsistensi, dan kepatuhan terhadap. 9. Verifikasi dan review. Pastikan untuk memverifikasi dan meninjau laporan keuangan sebelum disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Periksa kesalahan, konsistensi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, Anda dapat menyusun laporan keuangan yang informatif dan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam bisnis Anda.